Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Endarwiyati dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Barep Surya. Sebelum melakukan wawancara, silakan Ibu perkenalan terlebih dahulu. Baik, nama saya Vita Indah Pratiwi. Saya guru kelas 1 di SD Negeri 1 Kritik, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Kita mulai. Bagaimana strategi Ibu dalam membantu siswa baru beradaptasi dari lingkungan TK ke lingkungan SD? Baik, cara saya untuk membantu murid kelas 1 beradaptasi dengan lingkungan sekolah dasar yaitu dengan cara melaksanakan program MPLS yang singkatannya yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. MPLS dilaksanakan selama 6 hari. Nah, selama 6 hari itu nanti guru kelas berdiskusi dengan guru kelas lain dan kepala sekolah untuk membentuk sebuah rundown kegiatan. Jadi setiap hari itu kegiatannya berbeda-beda. Nah, kegiatannya itu tuh mengacu pada program 7 kebiasaan anak hebat, sehingga anak itu sebelum dia belajar mengikuti pembelajaran di sekolah dasar itu ada transisinya dari istilahnya dari TK ke SD. Jadi masa transisi itu ibaratnya masa perpindahan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di TK menuju ke kebiasaan yang ada di SD. Bagaimana cara Ibu menangani siswa yang belum mandiri ketika ke toilet? Di pembelajaran kegiatan MPLS itu nanti ada di hari pertama kita mengenalkan ruangan-ruangan zona sekolah. Nah, di kegiatan itu nanti kita memperkenalkan ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ada ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ruang perpustakaan, ruang toilet guru, toilet siswa perempuan, toilet siswa laki-laki. Nah, di situ nanti selama kegiatan itu kita memberikan penjelasan bahwa kalau anak kelas 1 mau ke toilet itu boleh sendiri atau boleh bersama teman. Kalau misalnya butuh ditemani, kalau misalnya dibutuh ditemani oleh guru ya hari pertama hari kedua nggak apa-apa, tapi untuk berikutnya mungkin bisa bersama dengan teman yang satu jenis kelamin seperti itu. Apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang mogok belajar atau tantrum ketika pembelajaran? Ketika pembelajaran misalnya ada anak yang tantrum atau tidak semangat dalam belajar, itu nanti saya akan memberikan ice breaking. Nah, ice breaking itu yang bersifat menggugah motivasi anak jadi tertarik ikut belajar. Ice breaking itu nanti bisa diberi tepuk yang menarik atau guru bisa memberikan menyetelkan video gerak dan lagu. Jadi anak itu ketika sebelum belajar tentunya itu sudah pemanasan diri dulu. Jadi untuk menggugah rasa ketertarikan dalam belajar. Nah, nanti ice breaking itu sebenarnya tidak butuh lama-lama, sekitar 3 atau sampai 5 menit. Nah, nanti setelah kira-kira anak sudah siap, sudah semangat dalam belajar, nanti kita baru persepsi dalam pembelajaran. Bagaimana pendekatan Ibu ketika mengajar membaca dan menulis kepada siswa yang belum lancar atau belum mengenal huruf sama sekali? Pendekatan yang saya lakukan yaitu dengan cara memberikan pendekatan khusus ke anak-anak tersebut. Nah, anak-anak yang menurut saya kurang mampu untuk belajar membaca dan menulis, saya tempatkan duduk di depan. Jadi saya mudah untuk mengontrol sampai mana anak tersebut mengerjakan soal atau menjawab soal yang saya berikan. Misalnya dalam proses mengerjakan soal itu anak-anak mogok, tidak mau menulis ataupun tidak mengerjakan, nanti saya akan membantu mendampingi, kemudian saya bantu pelan-pelan, saya motivasi untuk mau menulis. Kemudian nanti di sela-sela istirahat saya beri
waktu sedikit untuk belajar membaca dan menulis. Kemudian saya juga sebelum melakukan hal tersebut konsultasi dulu ke orang tua apakah boleh ditambah jam pembelajaran di luar kegiatan belajar mengajar yang di sekolah. Misalnya anak-anak kan kelas 1 pulang jam 11, yaitu nanti saya memberikan setengah jam tambahan sampai jam setengah 12 anak tersebut berlatih untuk membaca dan menulis di kelas bersama saya. Apa tantangan yang Ibu hadapi ketika mengajar anak kelas 1? Tantangan yang saya hadapi selama ini yaitu tantangan memberikan ketertarikan, semangat kepada siswa. Jadi setiap hari itu kadang ada yang mut-mutan, ada yang sudah sampai sekolah itu malas belajar, kemudian sampai sekolah ngantuk, tidak semangat. Nah, di situ merupakan tantangan terbesar saya. Kenapa? Karena setiap hari itu saya harus menyiapkan sesuatu yang dapat membuat anak itu tertarik untuk belajar di pertemuan saya. Kemudian tantangan selanjutnya itu ketika menghadapi anak-anak yang karakternya berbeda-beda, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ada yang suka bergerak seperti menggunting atau menempel gitu. Dan saya juga mendapatkan tantangan untuk dapat menyaksikan pembelajaran yang bagaimana agar anak-anak itu mau dan mampu untuk mengikuti semuanya dan semangat tentunya semuanya dalam mengikuti pembelajaran saya. Bagaimana cara Ibu untuk membuat murid selalu semangat ketika mengikuti pelajaran? Nah, kuncinya untuk sebagai guru kelas 1 agar anak-anak itu semangat dalam belajar, itu di awal pembelajaran kita harus memberikan ice breaking. Jadi setelah berdoa kemudian dipanggili untuk absen daftar hadir. Setelah itu kita pemanasan terlebih dahulu, ice breaking seperti tepuk-tepuk atau gerak dan lagu atau menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional. Di situ anak sudah penyesuaian diri dengan kelas, kemudian sudah ibaratnya semangatnya itu sudah tumbuh. Di sisi lain juga anak-anak sudah semakin siap untuk ikut belajar. Setelah 5 menit atau sampai 7 menit lah nanti saya memberikan ice breaking di awal, kemudian saya akan memberikan persepsi dengan membahas materi-materi yang sebelumnya saya berikan ke anak kelas 1. Setelah itu baru saya akan memulai pembelajaran yang akan saya ajarkan pada hari itu. Saya akan memberikan tujuan pembelajarannya dulu, mau apa hari ini, kemudian manfaatnya apa kita belajar hari ini. Nah, di sisi lain di tengah-tengah pembelajaran juga saya akan memberikan ice breaking lagi agar anak-anak tidak bosan. Selain itu juga harus memberikan pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi siswa. Jadi misalnya pembelajarannya menggambar itu tidak hanya menggambar dan mewarnai saja, kita harus juga mengajarkan tekniknya, menggambar yang bagus, yang luas, kemudian mewarnai yang bagus, triknya juga bagaimana. Jadi anak-anak itu tidak hanya asal-asalan menggambar dan mewarnai, tapi juga harus mengerti tekniknya agar nanti untuk di kelas 2 dan selanjutnya sudah mengetahui tekniknya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sekian wawancara yang saya lakukan bersama Ibu Vita selaku guru kelas 1 di SD Negeri 1 Kritik. Jawabannya sangat luar biasa, membantu saya mendapatkan informasi yang lebih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.